Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini, kami ingin memaparkan hasil penelitian kami terkait siklus transaksi PTX. Sebelum mulai, izinkan saya memperkenalkan kami. Yang pertama ada Amel, Marcel, Chelsea, Bilkis, Nafa, Adin, dan Yakub. Dengan dosen pengampu kami, Pak Ahmad Salbani. Berikut ini adalah dokumentasi kami ketika kami berkunjung ke pabrik plastik PTX. Dokumentasi berada di dalam pabrik. Yang pertama proses produksi, yang dimana bahan baku tersebut akan dirubah menjadi barang jadi. Penyimpanan bahan baku dan bahan produksi. Terakhir, penyimpanan dan pembuatan ulang barang reject. Pembahasan kita kali ini yaitu tentang siklus pendapatan. Apa itu siklus pendapatan? Siklus pendapatan adalah rangkaian proses yang terjadi dari awal hingga akhir dalam menghasilkan pendapatan atau penerimaan dari aktivitas penjualan produk atau jasa. Mari kita lihat flowchart-nya 1. Penjualan produk PTX menangani penjualan produk melalui sistem kredit yang memberikan waktu 30 hari kerja bagi konsumen untuk menyelesaikan pembayaran setelah produk dikirim dan diterima. Prosedur ini dimulai ketika pelanggan melakukan pemesanan. Pelanggan mendapatkan keuntungan dari kredit 30 hari ini karena memungkinkan mereka untuk menerima barang terlebih dahulu dan kemudian membayar kemudian. Hal ini tidak hanya meningkatkan volume penjualan tetapi juga kepuasan pelanggan karena mereka memiliki lebih banyak waktu untuk mengelola arus kas mereka sendiri sebelum melakukan pembayaran. 2. Sistem pengiriman dalam memproduksi barang PTX menggunakan sistem job order costing. Singkatnya, job order costing adalah strategi akumulasi biaya yang memperhitungkan setiap pesanan pelanggan. Setelah menerima pesanan, PTX di bagian manufaktur akan membuat produk sesuai dengan job order. Misalnya, jika pelanggan menginginkan 1,000 unit produk, PTX hanya akan membuat sebanyak itu. Pesanan biasanya diterima setidaknya 1 minggu sebelum tanggal mulai produksi, sehingga ada waktu yang cukup untuk perencanaan dan pengadaan bahan baku yang dibutuhkan untuk memenuhi pesanan pelanggan. Dalam proses produksi, PTX memiliki kapasitas 3,000 unit per hari sehingga menjamin bahwa pesanan dapat dipenuhi sesuai jadwal, barang kemudian dikirim sesuai dengan pesanan yang dibuat dan untuk setiap pengiriman, PTX membuat bill of lading atau tanda terima penjual menanggung biaya pengiriman sehingga konsumen tidak perlu khawatir. 3. Penagihan setelah produk dikirim dan diterima oleh pelanggan. Departemen Keuangan segera mengirimkan tagihan kepada konsumen. Proses penagihan membutuhkan banyak dokumen penting, termasuk faktur, salinan pesanan pembelian PO, salinan surat jalan, dan faktur pajak. Faktur terdiri dari informasi tentang jumlah yang harus dibayar oleh pelanggan, seperti harga produk dan jumlah total. Salinan PO berfungsi sebagai bukti pesanan pelanggan dan memastikan bahwa pesanan tersebut diproses sesuai dengan permintaan. Salinan surat jalan adalah bukti pengiriman barang, dan faktur pajak memberikan informasi tentang pajak yang harus dibayarkan. Dokumen-dokumen ini membantu klien dalam memverifikasi dan memastikan bahwa semua informasi penagihan sesuai dengan pesanan mereka. 4. Pembayaran. Pembeli membayar langsung ke rekening bank perusahaan. Untuk memastikan bahwa prosedur pembayaran aman dan efisien, perusahaan tidak menerima pembayaran tunai. Pembeli harus mengirimkan jumlah faktur ke rekening bank yang dibuat oleh perusahaan. Sistem ini memungkinkan organisasi untuk mengelola penerimaan pembayaran dengan lebih mudah dan aman, serta memastikan bahwa semua transaksi didokumentasikan dengan baik dalam sistem keuangan. Secara keseluruhan, siklus pendapatan dimaksudkan untuk memastikan bahwa operasi penjualan, produksi, pengiriman, penagihan, dan pembayaran berjalan dengan lancar dan efisien.
Dengan menggunakan sistem kredit dan pengiriman yang terencana, organisasi dapat meningkatkan kepuasan pelanggan sekaligus mengelola arus kas secara efektif. Sistem penagihan yang terstruktur dan pembayaran transfer, bank memastikan bahwa perusahaan menerima pembayaran tepat waktu dan mengurangi risiko kesalahan atau kehilangan dana. Prosedur ini memastikan bahwa operasi berjalan dengan lancar dan organisasi menjaga hubungan pelanggan dan kesehatan keuangan yang baik. Sekarang kita akan membahas tentang siklus konversi. Apa itu siklus konversi? Siklus konversi adalah serangkaian langkah atau proses yang terjadi dalam mengubah input atau bahan mentah menjadi produk atau jasa yang siap untuk dijual. Siklus ini melibatkan berbagai kegiatan mulai dari perencanaan produksi, pengadaan bahan baku, proses produksi, hingga pengiriman produk kepada pelanggan. Siklus konversi PTX sendiri dibagi menjadi 4 tahap utama, yaitu menerima pesanan, perencanaan produksi, menerbitkan purchase order atau PO, dan memproduksi barang sesuai dengan pesanan. Untuk menerima pesanan, PTX menerima pesanan dari klien yang sering membeli barang mereka. Pesanan dapat diterima dengan berbagai cara, termasuk surat, email, WhatsApp, dan SMS. Pelanggan tetap PTX adalah PT Sukako Tbk, PT Ewindo Tbk, dan PT Sumitomo Electric Wintech Indonesia. Metode ini memastikan bahwa PTX memiliki pesanan yang jelas dan tercatat sebelum memulai produksi. Lalu ada perencanaan produksi. Full Manufacturing System melibatkan penarikan material hanya ketika dibutuhkan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan fleksibilitas, merespon kebutuhan klien dengan lebih cepat, dan mengurangi pemborosan. Hal ini dapat terlihat pada proses produksi PTX. Setelah menerima pesanan, perusahaan merencanakan produksi barang. Tahap ini meliputi penentuan jumlah bahan baku, bahan pembantu, dan sumber daya lain yang diperlukan untuk membuat barang sesuai dengan pesanan. Persiapan ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua persediaan dan sumber daya tersedia tepat waktu dan dalam jumlah yang memadai untuk memenuhi pesanan klien. Lalu, menerbitkan purchase order yang kemudian diteruskan kepada pembeli. PO ini merupakan dokumen resmi yang membuat produk yang diminta, jumlah, harga, dan persyaratan lainnya. Mengirimkan PO kepada pembeli berarti mengkonfirmasi pesanan dan memberikan konfirmasi tertulis tentang persyaratan dan spesifikasinya. Setelah semua persiapan selesai, PTX mulai memproduksi barang sesuai dengan pesanan yang diterima. Prosedur produksi mengikuti persyaratan yang telah disetujui dalam pesanan dan PO. PTX memastikan bahwa barang yang diproduksi memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan dan siap untuk dikirim ke pelanggan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Lalu, perusahaan melakukan pengecekan kualitas bahan baku, bahan penyokong, mesin produksi, hingga hasil dari produksi pesanan. Bagian yang bertugas melakukan quality control adalah bagian produksi, di mana leader dari bagian ini akan memiliki tanggung jawab penuh atas kualitas bahan dan barang yang dihasilkannya nanti. Pengecekan diserahkan kepada bagian produksi karena perusahaan sendiri merupakan pabrik yang tidak cukup besar, sehingga tanggung jawabnya diberikan ke bagian produksi. Secara keseluruhan, siklus konversi ini memastikan bahwa PTX dapat mengelola proses produksi secara efisien dan efektif, mulai dari penerimaan pemesanan hingga pengiriman produk akhir ke klien. Metode ini dimaksudkan untuk mengurangi kesalahan, memastikan kualitas produk, dan memenuhi persyaratan pelanggan tepat waktu. Kita lanjut untuk membahas siklus pengeluaran. Apa itu siklus pengeluaran? Siklus pengeluaran adalah rangkaian proses yang terjadi dalam mengelola pengeluaran atau pembayaran perusahaan. Secara umum, siklus pengeluaran melibatkan beberapa tahapan penting, seperti pengadaan barang atau jasa, pemilihan vendor atau pemasok, pembayaran tagihan, serta pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan. Siklus pengeluaran PTX dibagi menjadi dua sistem utama, pembelian dan pemeliharaan aset tetap. Kedua sistem ini sangat penting untuk memastikan kelancaran operasi dan kualitas produksi PTX. Yang pertama ada sistem pembelian. Setelah PTX menentukan jumlah bahan baku dan bahan penolong yang dibutuhkan untuk produksi, langkah selanjutnya adalah membelinya dari vendor biasa. Pemasok tetap perusahaan ini meliputi PT Internusa Indonesia, CV Mawar Plasti, CV Mawar Mandiri, dan CV Multicitra Kimia.
Pembelian bahan baku dan bahan penolong biasanya dilakukan secara kredit dengan jangka waktu pembayaran berkisaran antara 14 hingga 30 hari. Metode kredit ini memungkinkan PTX untuk mengelola arus kas dengan lebih efektif, memastikan bahan baku tiba sesuai jadwal tanpa perlu membayar di muka. Ketika faktur mencapai tanggal jatuh tempo, PTX membayarnya secara tunai atau melalui transfer bank. Prosedur ini memerlukan manajemen keuangan yang cermat untuk memastikan pembayaran tepat waktu, hubungan pemasok yang positif, dan menghindari denda keterlambatan yang dapat meningkatkan biaya produksi. Yang kedua ada sistem manajemen aset tetap. Aset tetap PTX adalah mesin produksi yang mencakup 4 mesin utama serta mesin pendukung termasuk kompresor dan blower pendingin. Mesin-mesin ini membutuhkan perawatan yang memadai dan sering untuk menjamin mesin-mesin tersebut berjalan dengan baik dan menghasilkan barang yang berkualitas tinggi. Kurangnya perawatan dapat menyebabkan penurunan kerja mesin yang mengurangi kualitas hasil produksi. Hal ini sangat penting karena PTX juga mengekspor ke Malaysia dan Jepang, di mana standar kontrol kualitas sangat tinggi untuk memenuhi harapan konsumen lokal. Akibatnya, pemeliharaan aset tetap terdiri dari inspeksi yang sering, pembersihan penggantian suku cadang, dan perbaikan bila diperlukan. Pemeliharaan yang baik menjaga mesin tetap dalam kondisi yang baik, menurunkan kemungkinan kerusakan tak terduga yang mengganggu rencana produksi, dan meningkatkan biaya perbaikan darurat. Secara keseluruhan, siklus pengeluaran ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa organisasi dapat secara efektif mengelola bahan baku dan bahan penolong serta menjaga kondisi aset tetap agar dapat beroperasi secara optimal. Pengelolaan yang baik dari kedua sistem ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasi, tetapi juga memastikan bahwa barang yang diproduksi memenuhi standar kualitas tinggi yang diminta oleh pasar domestik dan internasional. Sebagai hasilnya, PTX dapat mempertahankan daya saing di pasar global dengan hasilnya produksi berkualitas tinggi melalui proses manufaktur yang efisien dan terkelola dengan baik. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan saat ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam, dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.